Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Kita boleh hadir dalam ibadah online pagi hari ini. Kita mengucap syukur dengan pertolongan Tuhan hari lepas hari. Sehingga kita boleh bersama-sama ibadah online di tempat, di rumah maupun dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dulu sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saya mengundang untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, memuliakan padanya. Ibadah online pada pagi hari ini, mari kita tutup mata kita lipat tangan kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan pimpin hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, kasih karunia yang Tuhan berikan. Kami mau datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang sucikan, Kau layakan hati kami. Ampuni Tuhan atas segala sikap hati kami yang tidak berkenan. Biarlah pimpin sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, yang ikut ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan pimpin sertai hati kami, tuntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga sepanjang ibadah ini boleh menjadi kekuatan setiap pribadi kami, menjadi berkat bagi setiap pribadi kami, dan boleh kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan untuk setiap ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan, tangan Tuhan yang memimpin, menguatkan kami di tengah masa-masa pandemi COVID ini. Kami mau tetap diberikan kesempatan untuk melayani ibadah online, dan kami mau bersekutu di dalam Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan sepanjang ibadah online ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita mengucap syukur hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi Allah lain, hanya di dalam Tuhan Yesus kita boleh dikuatkan. Dan kita mau belajar mengucap syukur hari lepas hari di tengah masa pandemi COVID ini. Tapi kita mau belajar bersyukur apa yang kita alami, kita jalani, dan kita bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Dan kita angkat pujian, selain Kau tiada yang lain. Ada pada
Tuhan, hanya Tuhan Yesus dalam hidup kita di dunia ini tidak ada yang lain. Hanya di dalam Yesus Kristus hidup kita boleh dimenangkan, hidup kita diselamatkan. Saya mengundang Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat dan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, bersama ini kami sampaikan, kita juga bisa memberikan persembahan melalui transfer atas nama Gereja Sidang Kristus yang tertera di bawah ini. Dan kita mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah melalui persembahan ini boleh dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan sama-sama mengangkat pujian. Pujian hati sebagai hamba. Apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita pada saat ini kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan dan juga kita akan berdoa bersama-sama untuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Pak Pendeta Andreas Tejo. Mari saudara kita masuk di dalam doa.
Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang baik, yang mengasihi akan setiap pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan anugerah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan masih beri kepada kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah apa yang sudah kami terima, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur, kami membawa persembahan ke hadiran Engkau. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan berkati kami yang telah memberi. Biarlah Tuhan berkati di dalam usaha dan pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam kesehatan kami. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan juga para pemimpin kami, para diaken yang telah mengolah akan keuangan. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah 1 sen pun yang dikeluarkan boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk berdoa syafaat, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan akan pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam menjalani akan tugas mereka memimpin, mengayomi dan melayani bangsa Indonesia. Secara khusus di dalam penanganan COVID-19, berikan hati yang hikmat dari surgawi, berikan hati yang bijaksana untuk dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang baik, sehingga keputusan-keputusan itu membawa dampak yang positif bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong secara khusus bagi perekonomian bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong agar krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia ini kami boleh hadapi dengan baik, dan pemimpin kami pun boleh mengatur, mengolah dan menangani akan krisis ekonomi dengan baik, sehingga negara kami pun boleh tetap baik, tetap maju, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk kota Sukabumi di mana kami tinggal, menyerahkan untuk Pak Fahmi dan juga Pak Andri sebagai pemimpin bangsa di kota Sukabumi. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk dapat menangani akan COVID-19 di kota Sukabumi dengan baik, melakukan tugas-tugas mereka, mengayomi, melayani dengan baik. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan untuk gereja Tuhan di Gereja Sidang Kristus Sukabumi ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong agar gereja Sidang Kristus Sukabumi ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi terang di mana tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Kami mau berdoa menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik hamba-Mu bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari surgawi, agar melalui kami boleh menjadi teladan bagi jemaat, kami boleh menjadi berkat bagi jemaat di mana kami melayani. Tuhan berkati Evangelis Trasman yang ada di tempat ini, yang membantu melayani kami. Tuhan tolong selama ia tidak dapat ke Kalimantan kembali, kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan hikmat dari surgawi, agar jemaat yang dia tinggalkan di Gambir boleh terpelihara, boleh berkoordinasi, boleh berkomunikasi dengan baik, sehingga pelayanan di Kalimantan pun boleh tidak diabaikan, tidak terabaikan, tetapi boleh terlayani. Terima kasih ya Bapak, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, agar apapun yang dia lakukan boleh berkenan di hadiran Engkau. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan juga para majelis, 11 majelis yang Tuhan sudah panggil, yang Tuhan sudah pilih, dan Tuhan tetapkan untuk melayani. Kiranya Tuhan tolong berikan kerjasama yang baik dengan hamba-hamba Tuhan dan juga para pengurus, baik pengurus sekolah minggu, pengurus TAI, pengurus komisi wanita, komisi pria, komisi usia bahagia. Biarlah melalui para pengurus, melalui kepemimpinan majelis ini, mereka pun boleh diberkati dan mereka pun boleh melihat teladan hidup daripada para majelis ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan juga jemaat Tuhan di dalam perekonomian keluarga mereka. Kiranya Tuhan tolong berkati mereka, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkati akan pergumulan hidup di dalam perekonomian
perekonomian, kiranya Tuhan ya akan menurunkan tangan-Mu mengurapi mereka, memberikan uluran tangan-Mu membantu, akan memberikan solusi jalan keluar bagi saudara kami yang menghadapi persoalan di dalam ekonomi. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan juga jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan. Kiranya Tuhan tolong menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Ibu Tati yang masih dalam di dalam pengobatan, pemulihan. Kiranya Tuhan tolong berkati dia, berikan kekuatan kesehatan kepadanya. Berkati juga untuk Ibu Inge, untuk Ibu Bunawan. Kami bersyukur untuk Ibu Meli yang beberapa hari yang lalu boleh pulang dan saat ini sudah ada di apartemen Bandung. Kiranya Tuhan tolong agar ia pun boleh terus dipulihkan dan pada akhirnya Ibu Meli pun boleh kembali ke kota Sukabumi. Berkati juga Ibu Guatnyo di dalam proses pemulihan kakinya ya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai agar Ibu Guatnyo pun boleh tetap kembali sehat. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Lihonyo, Lilanyin, Ibu Tong Kui Kiau, untuk Bapak Suparman, Bapak Jem, Bapak Hyuhin dan juga Bapak Yusak Mersesuar. Dan kami teringat untuk Bapak Herman yang pada hari Sabtu minggu lalu terjatuh, ada satu tulang yang patah di pinggulnya. Kiranya Tuhan tolong agar tulang yang retak ataupun patah ini boleh mendapatkan jamahan Tuhan, boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, sehingga Pak Herman pun boleh kembali menjalankan aktivitas. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami dalam studi, berikan hikmat kepandaian agar mereka pun boleh mengikuti pelajaran baik secara online di dalam belajar mengajar secara online. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat, kepekaan untuk dapat mendengar dengan baik, mengisi dengan baik, dan hati yang jujur dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga orang tua yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, berikan hikmat untuk dapat memberikan jawaban ataupun memberitahukan jalan-jalan di dalam mengisi jawaban ataupun mengisi PR mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan akan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mendengar dan menjawab sesuai waktu dan kehendak Engkau. Tiba saatnya kami akan kembali mendengar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong urapi setiap pribadi lepas pribadi, buka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Urapi akan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, agar hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu seturut dengan kehendak Engkau. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sinar sabdanya
Selamat pagi saudaraku, apa kabar? Saya berharap saudara dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat semua. Itu adalah doa saya dan juga doa para diakon bagi saudara sekalian. Saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diberikan tema kepada kita, rumahku di sanalah. Beberapa hari yang lalu, pada hari Kamis yang lalu, kita sudah mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke dalam sorga, ke sorga. Dia kembali ke sorga karena dia berasal dari sorga. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema rumahku di sanalah, yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan kita akan baca bersama-sama. LHI memberikan judul Rumah Bapa. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang sementara, hanya sementara waktu. Maka kita harus mengembangkan semua talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah saudara, agar kelak ketika Tuhan Yesus datang, kita dapat mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan seperti hamba yang baik. Dikatakan apa? Sehingga si Tuhan berkata, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhanmu. Ini diambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Nah saudara, karena dunia ini hanyalah tempat peninggalan sementara, tempat singgah sementara, seberat apapun tantangannya, seberat apapun ujiannya, seberat apapun penderitaannya, takkan melemahkan dan membuat kita menyerah. Meskipun saat ini ada tagar di Twitter, terserah bangsa Indonesia, tetapi bukan berarti kita menyerah saudara di tengah jalan. Nah saudara, walaupun situasi sulit dan tidak menyenangkan sekalipun saat ini, sudah bosan di rumah, sudah tidak sabar kapan kita bisa keluar, kapan kita bisa pergi untuk berjalan-jalan, kapan kita untuk pergi ke mall-mall untuk bersama-sama berjalan-jalan, untuk nongkrong di kafe dan sebagainya. Mungkin kita sudah merasa bosan dan kita mengatakan, aduh ini adalah satu penderitaan, ini adalah sesuatu yang membosankan, ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi kita harus tetap sabar, tidak mengeluh dan bersungut-sungut, karena itu apapun yang dikerjakan di dunia ini harus untuk sesuatu yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika menyadari ini, jika kita menyadari ini, kita akan membuat pilihan hidup yang benar, memprioritaskan sesuatu yang bersifat kekal lebih daripada hal-hal yang bersifat fana. Dunia ini adalah fana, dunia ini adalah sementara. Hidup yang kekal adalah di sorga. Hidup yang kekal adalah nanti bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata gelisah dalam bahasa Yunaninya mengatakan metare sesto, yang mengandung arti jangan menjadi demikian gelisah hingga bertindak terburu-buru dan kacau seperti laut yang berombak-ombak saudara.
Sebab tidak dapat tenang. Tidak dapat tenang. Karena apa? Gelisah. Selalu berpikiran yang negatif. Selalu merasa ketakutan. Selalu merasa ketakutan. Kegelisahan. Sehingga kita melakukan pekerjaan pun salah. Melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan menjadi keliru. Oleh karena apa? Gelisah. Nah saudara, di dalam masa pandemi ini banyak yang merasa gelisah. Mungkin ada yang gelisah, bagaimana dengan pekerjaan aku? Atau ada yang gelisah, bagaimana keluarga aku bisa tidak cukup dengan makanan yang tersedia? Bisa nggak uang yang ada di dalam tabungan aku tercukupi untuk kehidupan aku selama beberapa minggu atau selama beberapa bulan ini? Atau ada keluarga juga yang merasa gelisah dengan sistem belajar secara online. Karena apa? Karena guru-guru tidak menjelaskan dengan baik mungkin. Karena apa? Karena keterbatasan alat, keterbatasan media untuk menyampaikan pengajaran kepada anak-anak. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita merasa gelisah, mungkin kita merasa cemas di dalam kehidupan kita. Apakah aku bisa tetap sehat? Apakah aku tetap bisa menjalankan aktivitas dengan adanya COVID-19 ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara, kita adalah murid-murid atau pengikut-pengikut Tuhan. Orang-orang yang telah kita ditebus oleh Tuhan, kita telah dipilih oleh Tuhan dan dikuduskan. Sedalam apapun masalah di dalam hidupan dunia ini, sedalam apapun persoalan di dalam dunia ini, masalah sebesar apapun di dalam dunia ini, jangan takut saudara. Jangan kita seperti mereka yang tidak punya Allah. Jangan seperti mereka yang tidak punya iman kepada Tuhan. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata percayalah atau di dalam bahasa Yunani-nya itu pisteu ete, perintah percayalah diberikan 2 kali. Di dalam ayat yang pertama ini dikatakan apa? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percayalah kepada Allah dan kepada kesempurnaannya dan pemeliharaannya, pertolongannya di dalam kehidupan kita. Dan percaya juga kepada Yesus Kristus dan pengantaraan Yesus. Saudara, kita membaca bahwa perintah yang pertama atau kita melihat perintah yang pertama merupakan pengakuan mereka sudah percaya kepada Allah Bapa. Mereka bukan orang-orang yang biasa-biasa yang belum mengenal Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tetapi mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena itu saudara, Yesus memuji akan para pengikutnya. Tetapi Yesus berkata, jika kamu hendak berhasil dalam menghadapi masa yang sulit, percaya juga kepadaku atau kepada Kristus. Kenapa saudara? Karena melalui Kristus kita dibawa masuk ke dalam covenant atau dalam perjanjian dengan Allah dan mendapatkan bagian dalam berkat dan janjinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanpa Kristus orang-orang berdosa seperti kita ini pastilah sudah kehilangan segala harapan untuk mengalami semuanya. Namun dengan percaya kepada Kristus sebagai pengantara di antara Allah dan manusia, kepercayaan kita kepada Allah akan mendatangkan penghiburan bagi kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah supaya semua orang menghormati Allah anaknya, sama seperti mereka menghormati Bapa. Dengan percaya kepada anak itu, sama seperti mereka juga percaya kepada Allah.
Bapa. Orang-orang yang percaya kepada Allah dengan benar akan percaya kepada Yesus Kristus yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Bukan tidak diperkenalkan kepada mereka, karena Yesus sudah memperkenalkan diri langsung kepada mereka. Nah saudara, Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus telah mengarahkan kepada murid-murid agar mempercayakan diri kepada Allah dan juga kepada Kristus. Namun untuk apakah mereka harus mempercayakan diri kepada Allah dan kepada Kristus? Mempercayakan diri demi kebahagiaan yang akan datang. Di dunia ini kebahagiaannya hanya sementara. Kalau kita punya rumah, rumah kita sementara. Kalau kita punya tempat persinggahan, itu adalah tempat persinggahan sementara. Tetapi Tuhan memberikan janji yang kekal. Rumah kebahagiaan, rumah yang kekal. Tempat kebahagiaan yang kekal bagi hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percayalah dan pikirkanlah bahwa benar-benar terdapat kebahagiaan semacam itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, surga adalah rumah, bukan tempat tinggal sementara atau tempat berteduh atau kemah yang bisa dibongkar. Bukan, saudara. Surga itu adalah tempat yang kekal. Surga itu adalah suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sorga adalah rumah Bapa, rumah Bapakku, dan Bapaknya adalah Bapa kita, yang kepadanya lah ia kini naik ke sorga. Pada hari Kamis yang lalu kita sudah bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah saudara, dan Bapaknya adalah Bapa kita yang kepadanya ia naik, supaya melalui hak kesulungannya semua orang percaya akan disambut di dalam kebahagiaan yang menjadi tempat kita sekalian, menjadi tempat tinggal abadi kita, menjadi tempat tinggal yang kekal kita. Nah saudaraku, ini adalah rumah Bapa di atas segala raja, rumah yang kekal, berdiam di dalam terang dan menempatkan kekekalan. Di sanalah kita menempati rumah kekal. Di sanalah kita bukan lagi sementara, bukan lagi membangun atau membuat kemah sementara, bukan saudara. Tetapi rumah tinggal yang tetap, rumah tinggal yang permanen di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, percayalah dan pikirkanlah bahwa tujuan Kristus pergi adalah untuk menyediakan tempat di sorga bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus sudah ada di sorga, menyediakan tempat bagi kita. Jika ia telah mempersiapkan tempat tinggal bagi kita, ia akan mempersiapkan kita juga untuk menempatinya. Dan pada waktunya nanti kita akan memilikinya. Ada amin saudara? Bahwa kita akan memiliki tempat tinggal di sana dan kita akan memilikinya. Saudara mengingat bahwa kebangkitan Kristus merupakan kepastian bagi kebangkitan kita. Demikian juga halnya dengan kenaikan Yesus ke sorga. Atas kemenangan atas maut, dia telah menang dan dia telah bangkit, dia telah naik ke sorga. Itu juga akan memberikan yang pasti kepada kita, menjadikan kepastian bagi kita, yaitu ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memperoleh rumah yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa rumah kita di dalam dunia ini adalah rumah sementara, kemah sementara yang bisa dibongkar.
Tetapi nanti di sorga, itu adalah rumah kita yang kekal. Di sanalah tempat kita yang abadi. Sudahkah saudara mendapatkan tiket untuk memperoleh rumah abadi itu? Jikalau belum, saatnya kita berkata, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku ingin mengambil janji itu dan menepati rumah yang kekal. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami. Rumah kami di dunia ini adalah rumah sementara yang tidak dapat kami bawa ke dalam sorga. Tetapi rumah kami yang kekal adalah di sorga sana, di mana Engkau ada di sana. Oleh karena itu kami rindu, kami pun mau memiliki rumah yang kekal itu ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, boleh meneguhkan iman kami kepada Engkau. Biarlah melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, boleh menguatkan dan meneguhkan akan iman kami kepada Engkau. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus akan berbicara terus dan memeteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu atau dua warta yang ingin saya sampaikan bagi saudara sekalian. Untuk firman Tuhan minggu depan diberikan tema kepada kita, Roh-Mu penuhiku, yang diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ia akan disampaikan oleh guru Injil Yosua. Saudara, saya mengajak kepada saudara sekalian untuk tetap mengikuti ibadah online ini. Meskipun ibadah online tetap kita ikuti bersama-sama dengan baik, sesuai dengan apa yang tata ibadah yang sudah dibagikan atau yang sudah ada di dalam handphone saudara ketika sudah membuka link ini. Yang kedua, saudara, ada doa 10 hari yang dilakukan setiap hari, dimulai pada hari Jumat kemarin. Kiranya Tuhan kita boleh mengikuti akan doa 10 hari dari hari Jumat kemarin sampai nanti hari Sabtu tanggal 30 Mei yang akan datang. Sudah, mari kita terus berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah lelah untuk kita berdoa di dalam doa 10 hari ini. Mari sudah terus semangat di dalam doa supaya kita dikuatkan, diteguhkan iman kita. Sampai di sini warta kita, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, kita boleh ikut ibadah online sepanjang pada pagi hari ini. Kita juga boleh memuji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tema Rumahku di Sanalah. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan di dalam Tuhan, bahwa hidup kita ada bersama dengan Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian Dosologi. Mari saudara kita masuk di dalam doa.
Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk paduan suara yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kami. Tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami, ke dalam rumah tangga kami. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian, baik di dalam usaha dan pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita, di dalam studimu, mulai hari ini, besok, sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.